Yuk suara yang kakak terdengar, suara kakak dari sana, yuk lambaikan tangannya yuk. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau gak boleh gerak-gerak lagi adik-adik, kita harus bersikap yang sopan di hadapan Tuhan. Yuk kita mau duduk yang sopan yuk, kita mau ibadah, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu di sepanjang hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan, biar semuanya itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Yesus teman-teman kami yang sebentar lagi juga bergabung dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan dimanapun kami saat ini berada, tapi itu semua tidak mengurangi hadirat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang kita bangkit berdiri yuk. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita harus bersuka cita. Yuk bangkit berdiri. Kita harus bersuka cita untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Kita mau angkat pujian kita, kasih sukacita karena kita semuanya bersuka cita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita mulai dari awal ya adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Yuk beri kemuliaan untuk Tuhan adik-adik. Siapa yang mau memuji Tuhan lagi? Yuk kita angkat tangan kita harus selalu sorakan kemenangan untuk Tuhan ya adik-adik. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yuk angkat, yuk tepuk tangannya adik-adik yuk. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
kita mulai dari awal lagi adik-adik. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipasrahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ayo beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk duduk yang sopan. Karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup. Yuk adik-adik belajar untuk menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita ulang lagi dari awal adik-adik lebih lembut lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
bagian dari firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan, adik-adik mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah adik-adik membuka hatinya Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun adik-adik berada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga, katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai, shalom semuanya. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang semangat angkat tangan? Yeay, semuanya semangat pastinya ya. Siapa yang baru bangun? Ada pastinya. Siapa yang belum sarapan? Ada juga. Aduh, banyak sekali. Oke. Sekati mau tanya lagi, siapa yang sudah sekolah? Oh, ada yang belum juga ya? Gak apa-apa, kalau yang belum sekolah juga gak apa-apa. Yang penting tetap kita harus semangat dan antusias ya. Oke, hari ini Kak Atik mau cerita, yang pasti adik-adik sudah kenal semua ceritanya, sudah sering dengar semuanya. Yaitu wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Siapa yang tahu namanya? Siapakah wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus? Iya, Maria, betul sekali ya, Maria. Pasti adik-adik sudah tahu ceritanya seperti apa. Tetapi kita mau belajar ya. Kak Atik mau di sini mau sedikit memberikan adik-adik supaya kita belajar kepada Maria ini. Kenapa sih kok Maria mau sih mengurapi Tuhan Yesus gitu ya. Nah, yang bawa Alkitab atau yang sudah siap Alkitabnya boleh dibuka di Yohanes 12 ya. Atau mungkin yang pakai handphone juga boleh. Tapi kalau belum nggak apa-apa, nanti setelah Kak Atik adik-adik boleh dibaca, diulang lagi ya. Di Yohanes 12, di mana di situ adalah Yesus diurapi ya. Yesus diurapi, siapa yang mengurapi? Maria, tadi Kak Atik udah jelaskan ya, Maria. Selanjutnya di situ diceritakan Maria sedang mengunjungi kota di mana Lazarus tinggal. Kota apa namanya? Yaitu kota Betania. Tempat Lazarus tinggal. Tempatnya Marta dan Maria tinggal karena mereka saudara. Jadi ya pasti satu rumah, satu kampung. Nah, setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya, Maria siap-siap mau melakukan sesuatu yang terbaik. Dia siapkannya minyak yang harganya sangat mahal sekali, yang namanya minyak apa? Narwastu ya, minyak narwastu. Di mana pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, minyak narwastu itu harganya sangat mahal sekali. Bahkan itu namanya yang dipakainya adalah minyak narwastu yang murni. Jadi harganya sangat mahal sekali adik-adik. Nah, disiapkan minyaknya, dia datang menghadap Tuhan Yesus, didekatinya kaki Tuhan Yesus, ditumpahinya minyaknya, diurapi kaki Tuhan Yesus, bahkan diambil rambutnya untuk menyeka kakinya Tuhan Yesus. Bagaimana kalau seandainya kita, mau enggak? Kalau pada saat itu kita ada dekat Tuhan Yesus, kira-kira kita mau enggak? Kalau kita punya sesuatu yang mahal, yang berharga dalam hidup kita, kita berikan waktu itu, gitu ya. Belum tentu adik-adik, tapi Maria tahu dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, pada saat Maria lagi mengurapi kaki Tuhan Yesus, saat menyekanya dengan rambut, murid Tuhan Yesus komplain, adik-adik marah. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Kenapa marah? Karena Yudas kurang suka, ya. Dia tidak suka kalau minyak yang mahal-mahal tadi dipakai untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dikatakannya Yudas ya, Maria, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan, kamu urapi
Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal ini. Kamu bisa jual minyak narwastu yang murni ini, kamu bisa jual, kamu dapatkan uang yang sangat banyak, kamu bisa bagi-bagi uangnya kepada orang miskin. Itu kata Yudas. Tahu nggak adik-adik? Yudas itu dalam hati dan pikirannya hanya uang, uang, dan uang. Karena dia punya karakter seorang pencuri. Dan kalau pencuri pasti pikirannya uang. Kalau ada kesempatan, bagaimana cara mengambilnya. Bukan karena Yudas itu mengasihi orang-orang miskin, bukan. Karena karakternya Yudas adalah seorang pencuri. Makanya dia tidak suka Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu tadi. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Tuhan langsung membela Maria. Tuhan langsung berkata kepada murid-muridnya termasuk Yudas ini ya, bahwa wanita ini sudah melakukan yang terbaik untukku. Wanita ini sudah mengingatkan akan hari perkuburanku, di mana hari-hari pada saat Maria mengurapi Tuhan Yesus adalah hari-hari menjelang Tuhan Yesus disalibkan ya, jadi mendekati Tuhan Yesus mati. Makanya dikatakan bahwa untuk mengingatkan hari perkuburanku. Dikatakan lagi Tuhan Yesus bahwa wanita ini sudah melakukan yang terbaik. Karena orang susah, orang miskin akan ada selalu bersama-sama kalian. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kalian. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Langsung semuanya pastinya murid Tuhan Yesus kaget ya. Oh iya ya, betul ya. Mumpung Tuhan Yesus ada di sini, Maria melakukan yang terbaik. Nah, ini cerita tentang tadi ya, Yesus diurapi. Nah, apa yang harus kita pelajari dari Maria ini adik-adik? Pastinya semua sudah tahu ya, kalau masalah cerita pasti semua udah tahu Maria memberikan yang terbaik. Tapi untuk dalam hidup kita, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan yang terbaik? Apakah kita harus setiap hari ke gereja? Bukan. Apakah kita setiap hari pagi, siang, sore sampai malam belajar berdoa terus? Bukan. Apakah kita harus bekerja cari uang membantu orang tua? Bukan. Kalau iya enggak apa-apa, tapi itu bukan yang terpenting ya. Jadi kita dari kecil ya, adik-adik kita mau belajar dari Maria inilah kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Waktu yang terbaik itu seperti apa? Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan itu seperti apa? Ya kalau seandainya kita digerakkan hati kita kayak seperti kemarin, kita harus memberi, kita kumpulkan, kita dibagi-bagi, celengan kita bagikan, itu kan juga sangat kita kumpulkan, itu bisa memberkati orang lain juga salah satunya ya. Kemarin ada adik-adik yang ada beberapa yang menyimpan mungkin uang jajannya dimasukkan ke celengan, terus kita kembalikan, nah kita kumpulkan, nah kita bisa uangnya untuk kita bagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Tetapi yang ada adik juga yang terpenting yang harus kita lakukan, yang terbaik adalah sebagai sekarang adik-adik sebagai anak-anak yang sekolah, yang penting rajin belajar, itu yang penting. Ya, rajin belajar. Jangan sampai orang tua yang bekerja memberikan sesuatu kita tidak sungguh-sungguh. Ya, sekalipun kondisi sekolah online tidak menjadi alasan untuk kita tidak belajar. Ya. Itu yang terpenting, memberikan waktu yang terbaik. Memberikan yang terbaik dalam hidup kita juga seperti yang Kak Atik bilang. Selanjutnya, kita memberikan waktu juga yang terbaik. Kalau seandainya pagi hari papa mama kita ikut morning blessing, kita juga boleh ikut, enggak apa-apa adik-adik. Kita juga boleh ikut supaya kita juga bisa mendengarkan opahani, apa yang disampaikan. Supaya kita juga mengerti ya. Tapi kalau seandainya adik-adik mau sendiri, baca Alkitab sendiri, berdoa sendiri, ya enggak apa-apa. Itu juga kita
memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apalagi, ya kalau seandainya sebelum-sebelumnya kita jarang baca Alkitab, ya kalau seandainya sekarang kita banyak waktu di rumah, kita coba untuk sering-sering baca Alkitab. Karena pada saat kita baca Alkitab, yang pasti sedikit, walaupun gak banyak, sedikit pasti kita akan mengerti apa sih maksudnya Tuhan Yesus ini. Oh iya ya, aku pernah dengar cerita ini. Contohnya kita lagi baca Alkitab tentang Yohanes. Kita yang sebelumnya gak tahu Yohanes, kita jadi tahu tentang cerita Yohanes seperti itu ya. Jadi semakin banyak kita mengerti, semakin banyak kita belajar firman Tuhan, pasti Tuhan ubahkan hidup kita ya. Pasti Tuhan ubahkan karakter kita. Yang harusnya yang sebelumnya kita nakal contohnya, kita pasti pelan-pelan Roh Kudus akan ubahkan kita. Akan bimbing kita untuk menjadi anak yang baik, seperti itu. Yang malas belajar, pasti kita diingatkan untuk lebih lagi belajar. Yang lagi yang orangnya mungkin kita kurang sopan santun karena kita sering-sering baca Alkitab, berdoa, pasti Roh Kudus akan bimbing kita untuk menjadi anak yang baik, yang takut, yang punya karakter yang baik, seperti itu ya. Berubah menjadi anak yang baik. Nah, nanti apa hasilnya? Orang akan melihat, oh seperti itu ya. Kalau kita jadi anak Tuhan Yesus seperti itu ya. Orang akan melihat sesuatu yang baik yang tumbuh dalam diri kita. Walaupun kita masih kecil dilihatnya, itu anak siapa ya kok sekarang baik sekali. Itu anak siapa ya kok sekarang jadi pintar. Itu anak siapa ya, namanya siapa ya. Kok sekarang ngomongnya bagus sekali. Nah, orang akan melihat sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Ya adik-adik, nah ini yang perlu Kak Ati sampaikan supaya adik-adik tahu. Sesuatu yang kita lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus, pasti semuanya akan kembali ke diri kita. Ya, pasti di samping jaminan keselamatan, pasti Tuhan selamatkan kita, tapi Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Ya, jangan lupa nanti yang belum baca Alkitabnya dibaca lagi di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya, sudah semuanya? Ingat ya, sekali lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apapun itu kita lakukan sebisa kita, semampu kita. Ya, jadi ini cerita dari Kak Ati, pastikan mulai hari ini jangan hanya kita mendengar, tapi juga kita harus melakukan supaya hidup kita berbuah. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kalau hari ini Tuhan, Kau sudah mengajari kami Tuhan, untuk kami belajar seperti Maria ya Bapa, yang sudah memberikan yang terbaik Tuhan buat Tuhan Yesus, yang sudah mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang murni yang terbaik ya Bapa. Demikian juga hidup kami Tuhan, dari masa kecil adik-adik kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga mengajari mereka ya Bapa, untuk mereka juga memberikan sesuatu yang terbaik Tuhan, termasuk waktu yang terbaik Tuhan dalam kehidupan adik-adik kami. Biarlah Tuhan Yesus, adik-adik kami juga Engkau berkati dalam pertumbuhannya Tuhan. Engkau berkati dalam sekolahnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau ubahkan karakter setiap adik-adik kami ini Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang diberkati Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Orang boleh melihat buah dari setiap adik-adik kami adalah buah yang positif ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo sebelum pulang, adik-adik kita angkat tangannya, kita terima berkat sama-sama ya. Adik-adik semua sudah siap ya? Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, Tuhan Yesus memberkati kalian semua, Tuhan Yesus memberkati pertumbuhanmu, Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati pertumbuhanmu dan masa depanmu. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin.